Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Gunung tidur akan meletus. Apakah ayahmu selama ini sedang mengamati gunung? Gunung apa? Seperti kurang pekerjaan saja mengamati gunung. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu, Adi Tawang Alun, karena membahayakan jiwa orang banyak. Rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Dalam seri ke-657 ini, dengan para pemain, Aris sebagai Saung Songo, Siska sebagai Galuh Titis, Suryadin sebagai Wondo Geni, Herman sebagai Windu Pawoko, Yati Indra sebagai Tawang Alun, Naryo sebagai Lembu Lamatan, Norman sebagai Padrawati, Banda Lubis sebagai Lare Angon, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ternyata, di tengah hari yang telah ditentukan, Saung Songo tidak hadir di tempat yang telah ditentukan.
Wondo Geni yang mendapat laporan dari Windu Pawoko, darahnya terasa akan mendidih. Cemburu telah membuat wajahnya menebal setebal dinding. Badrawati dan Lare Angon mengikuti kisah yang dipaparkan Wedung itu dengan seksama. Jadi Sawung Songo justru berkuda dengan Galuh Titis dan tidak mau datang ke tempat ini. Iya. Keparat. Undangan untuk datang ke tempat ini sudah aku sampaikan kepadanya, Kakang. Akan tetapi, ternyata ia memilih untuk bersenang-senang berkuda dengan Galuh Titis. Itu artinya ia benar-benar melecehkan kita. Kita ini dianggapnya apa? Kita susul. Kemana arah mereka berkuda? Ke arah barat, Kakang. Kita susul atau kita cegat mereka. Perbuatan Sawung Songo benar-benar sudah keterlaluan dan tidak bisa kita biarkan. Apakah sebaiknya tidak kau pertimbangkan lebih dulu, Kakang Wondo Geni? Apanya yang harus dipertimbangkan? Apanya? Jangan melakukan apa-apa selama bocah gila itu bersama-sama dengan Galuh Titis. Mengapa Lembu Lamatan? Mengapa? Ya, karena kau akan semakin jauh dengan gadis itu. Galuh Titis akan semakin tidak bersimpati kepadamu. Pertimbangkan sekali lagi, Kakang. Gila. Ya, kecuali jika kau memang telah siap untuk tidak akan mendapatkan gadis itu. Wondo Geni terdiam sejenak. Matanya menerawang ke arah air yang sedikit meluap di bendungan tambak segaran. Kedua rahangnya terkatup rapat. Kemarahannya seperti tidak terbendung. Tetapi dia memang harus melihat kebenaran dari apa yang diucapkan Lembu Lamatan. Bagaimana? Kau akan nekat? Kalau itu sudah keputusanmu, kami berdua akan berada di belakangmu. Bukankah begitu, Windu Pawoko? Iya. Nah, kau sudah mendengarnya, Kakang? Kau benar, Lembu Lamatan. Kita akan hajar Sawung Songo di lain waktu. Ketika ia tidak bersama-sama dengan Galuh Titis. Akan tetapi, aku tetap berkeinginan untuk mengikuti kemana mereka pergi. Untuk apa? Aku harus mendapatkan jaminan. Galuh Titis masih tetap seorang gadis yang suci, tidak ternoda. Aku tidak mau hanya mendapatkan sisa-sisa. Apa yang kau tertawakan? Apa? Kau tidak mau mendapatkan sisa-sisa? Hah? Padahal, apa saja yang telah kau perbuat? Hah? Pergaulanmu banyak dengan perempuan-perempuan nakal. Kau masih ingin mempersoalkan kegadisan orang lain? Sebuah cerita yang menarik, Paman Lare Angon. Iya. Sayang sekali, aku masih seorang anak-anak. Andai kata aku sedikit lebih tua, usiaku sama dengan Paman Lare Angon, maka aku akan bisa menikmati cerita itu dengan lebih sempurna. Iya, kau memang masih anak-anak, Badrawati. Sebaiknya kau memang tidak usah mendengarkan cerita itu. Aku justru yang merasa kepentingan. Bagaimana kelanjutan cerita itu, Paman Ludung? Terjadi perkelahiankah antara Paman Sawung Songo dengan Wondo Geni? Tatapan mata Wedung itu kembali menerawang. Sesaat lamanya dia memperhatikan pucuk candi Swambara Budura yang di dalam hitam malam itu nampak menyeramkan. Dan cerita itu pun kemudian kembali mengalir. Kakang Sawung, Bagaimana, Jajeng? ayo kita mengadu balap. Siapa yang menang? Siapa yang menang bagaimana? Tidak perlu pakai taruhan apapun. Pokoknya kita balapan. Ayo, iya.
sepasang manusia yang masih muda usia itu beradu balap, mengadu kecepatan berkuda, dan bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, kedua kuda itu pun kemudian melesat, keduanya saling mendahului. Perjalanan itu mereka tempuh dengan perasaan menyenangkan, hingga tidak terasa kemudian mereka telah sampai di dekat Candi Prambanan. Candi itu nampak menjulang megah. Apakah kita telah sampai, Adi? Iya, kau lihat, rumah yang terpencil di sana itu. Kita harus menyeberangi sebuah jembatan yang memang telah disiapkan oleh Paman Haryo Panularan. Sayang, jembatan itu tidak kuat untuk dilewati kuda, hingga kuda kita harus kita tinggalkan di sini. Setelah mereka mengikat kuda-kuda itu pada sebatang pohon yang berada di dekat sebuah jembatan, mereka segera berjalan menuju ke rumah yang terpencil itu. Sungai yang baru saja mereka lintasi ternyata meliuk dan lewat di samping rumah. Galuh Titis tersenyum melihat seorang gadis yang sebaya dengan dirinya nampak sedang mencuci di sungai itu. Melihat kehadiran Galuh Titis, gadis itu nampak gembira sekali. Oh, rupanya kau, Kang Mbok Galuh Titis. Pantas kenapa? Banyak perenjak berkicau? Bukan, gambreng banyak mendengung tadi. Masa yang menyongsongku gambreng? Ayo masuk. Ya. Dengan ramah, gadis cantik yang bernama Tawang Alun itu mempersilahkan kedua tamunya masuk ke dalam rumah. Dan setelah berganti pakaian, Tawang Alun kembali menemui kedua tamunya. Galuh Titis segera memperkenalkan Sawung Songo kepada Tawang Alun. Di dalam hati, Sawung Songo terpesona oleh kecantikan gadis itu. Sebenarnya ada keperluan apakah Kang Mbok datang kemari? Aku diutus ayah untuk menemui Paman Haryo Panularan. Kemanakah Paman Haryo pergi? Ayah sedang membedak di hutan. Itu kegemaran ayah, Kang Mbok. Malam nanti mungkin ayah akan pulang atau besok pagi. Aku akan senang sekali jika Kang Mbok mau menginap di sini sampai ayahku pulang. Itu tidak mungkin, Adi Tawang Alun. Pesan apakah yang bisa aku sampaikan kepada ayah? Ayah menunggu kehadiran Paman Haryo Panularan untuk membicarakan sebuah hal yang penting. Sayang sekali, ayah tidak menceritakan kepadaku apakah hal yang penting itu. Akan aku sampaikan jika ayah pulang, Kang Bo. Iya, dan kau, aku akan senang kalau kau juga datang. Aku akan mengajakmu mengelilingi padukuhan-padukuhan di sekitar Juwiring dengan berkuda. Wah, sebuah tawaran yang menyenangkan sekali. Atau barangkali kau bisa mendahului bersama kami. Kau bisa meninggalkan sepucuk rontal kepada ayahmu. Tidak, sebaiknya aku akan menunggu ayahku saja. Aku akan datang bersama-sama ayah. Baiklah, jangan sampai kau tidak datang bersama ayahmu ya. Jangan khawatir, Kang Bo. Apa yang kau lamunkan, Kakang Sawung Songo? Apa? Kau nampak sedang melamunkan sesuatu. Kau tentu terbayang-bayang kepadanya, bukan? Anak Paman Haryo Panularan memang cantik. Kau sendiri juga cantik. Ayo, kita beradu balap lagi. Ayo, hiya, 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 hiya. Sebagaimana saat berangkat, saat kembali Juwiring itu pun mereka tempuh dengan kencang hingga tidak sampai didahului oleh datangnya gelap malam. Mereka telah mendekati Juwiring, namun tiba-tiba dada Sawung Songo berdesir. Dia segera menarik tali kendali kudanya. Ada apa, Kakang Sawung Songo? Lihat jauh di depan, ada orang-orang berkuda juga. Tetapi mereka berhenti di tengah jalan. Apa peduli kita? Mereka tentu Kakang Wondo Geni, Kakang Windu Pawoko, dan Lembu Lamatan. Aku hafal dengan warna kuda mereka itu. Apa peduli kita dengan mereka? Bukankah mereka juga murid ayahku?
Sawung Songo merasakan jantungnya berdebar melihat 3 orang yang sedang menghadang jauh di depan. Namun dia harus memacu kudanya beriringan dengan Galuh Titis. Jarak yang jauh itu semakin lama semakin dekat dan semakin dekat. Dari mana kau, Adik Galuh Titis? Kami dari Prambanan, Kakang Wondogeni. Oh, Prambanan? Iya. Untuk keperluan apa kau ke Prambanan? Ya, aku sekedar ingin melihat wujud candi itu dari dekat. Candi Prambanan memang candi yang indah. Candi yang bagus. Akan tetapi candi itu tempat pemujaan. Bukan tempat untuk ngenggar-enggar hati. Apapun urusanku di sana, itu urusanku. Bukan urusan Kakang Wondogeni. Maaf, beri kami jalan. Aku harus segera menghadap ayah sebelum gelap tiba. Oh, tentu saja kami tidak akan menghalangi Adik Galuh Titis. Akan tetapi, ya kebetulan sekali. Aku mempunyai keperluan dengan Sawung Songo. Ada hal yang penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Pergilah mendahului. Biar Sawung Songo tinggal di sini. Untuk urusan apa? Ya, tentu sama dengan jawabanmu. Itu bukan urusanmu. Bagaimana Galuh Titis? Apakah kau merasa keberatan jika kami ingin membicarakan sesuatu dengan Sawung Songo? Aku tidak keberatan. Kalau Kakang Sawung Songo tidak keberatan. Galuh Titis berdesir mendengar jawaban Wondogeni, tetapi Wondogeni juga tidak kalah berdesir mendengar jawaban Galuh Titis. Sawung Songo nampak bingung. Dia menatap Galuh Titis beberapa saat lamanya, dan ketika dia menoleh pada Lembu Lamatan dan Windu Pawoko, nampak kedua pemuda itu memandang dengan tajam kepadanya. Bagaimana Kakang Sawung Songo? Apakah kau merasa mempunyai keperluan dengan Kakang Wondogeni? Hingga kau akan tinggal dan aku mendahului kembali ke Padepokan? Tidak. Aku merasa keperluan atau persoalan yang akan disampaikan kepadaku oleh Kakang Wondogeni belum terlampau mendesak. Itulah sebabnya kita terus. Nah, Kakang Wondogeni, kau sudah mendengar jawaban Kakang Sawung Songo. Berikan jalan untuk kami berdua. Kami akan melanjutkan perjalanan. Kakang Sawung Songo, menunggu apa lagi? Ayo, ayah tentu menunggu kita. Iya. Ngajar keparat. Pengecut. Beraninya bersembunyi di belakang perempuan. Laki-laki memuakan. Itulah sebuah kenyataan yang menyakitkan. Ia telah meremehkan kita. Bahkan lebih dari itu, ia melecehkan kita. Bukan. Dia ketakutan. Ia takut pada kita. Dan ia memanfaatkan rasa sungkan kita kepada Galuh Titis. Jika demikian halnya, kita harus menemukan kesempatan. Tidak selamanya Sawung Songo selalu berdekatan dengan Galuh Titis. Persetan. Aku bahkan tidak peduli lagi. Meski Sawung Songo selalu bersama dengan Galuh Titis atau tidak. Aku harus segera membuat persoalan dengannya. Aku harus menghajarnya karena keberaniannya berada dekat Galuh Titis. Lebih dari itu, Galuh Titis harus memilih antara aku atau dia. Sabarlah, Wondogeni. Kita tetap pada rencana semula. Kita harus bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Sawung Songo tanpa siapapun mengganggu kita. Beri kesempatan kepadaku untuk memancingnya. Sekarang, sebaiknya kita kembali ke Padepokan.
Malam di Candi Swampara Budura kian larut, bahkan telah melewati pertengahannya. Badrawati dan Narek Angon terus menyimak kisah yang dituturkan Wedung itu dengan seksama. Kabut yang turun melayang-layang membuat Candi Swampara Budura seperti tidak berada di dunia lumrah, tetapi di dunia hantu. Keadaan itu berbeda dengan suasana di perguruan Sekarjati, seperti yang diceritakan Wedung. Sebaiknya, jangan ada yang kau tutupi, Kakang Sawung Songo. Ada persoalan apa antara kau dengan Kakang Wondogeni? Oh, tidak. Tidak ada persoalan apapun di Ajeng Galutitis. Jangan bohong kepadaku, Kakang. Aku tahu kau berbohong. Sungguh? Aku tidak mempunyai persoalan apapun dengan Kakang Wondogeni. Setidak-tidaknya, itu yang aku rasakan. Sore tadi, aku melihat dengan jelas tatapan mata yang tidak senang yang terpancar pada mata Kakang Wondogeni. Ayolah, katakan kepadaku. Aku berhak mengetahui. Sebagai tanggung jawabku, sebagai sesama murid di perguruan ini. Lebih-lebih, aku adalah anak dari ayah, pemilik perguruan ini. Aku benar-benar tidak tahu, Diajeng. Yang mengetahui tentang Kakang Wondogeni? Iya. Akan tetapi, setidak-tidaknya, kau mempunyai dugaan. Ceritakan itu padaku. Dugaanku pun, aku tidak memiliki. Tidak mungkin Kakang Wondogeni tiba-tiba berperilaku seperti itu jika tanpa sebab. Pasti ada sebabnya, Kakang. Bagaimana? Bertanyalah pada Wedung. Mungkin ia tahu hal yang aku tidak tahu. Apakah guru memanggilku? Tidak, Kakang Wedung. Aku yang mempunyai keperluan denganmu. Oh, soal apa? Ikut aku ke pendopo, Kakang. Kita bicara di sana. Baik. Di pendopo padepokan Sekarjati itu, Galuh Titis yang merasa penasaran atas sikap Wondogeni terhadap Sawung Songo segera menanyai Wedung. Wedung kemudian menceritakan semua hal yang diketahui dan diperkirakannya kepada Galuh Titis. Gadis itu terkejut dan kemudian termangu beberapa saat lamanya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.